Masih banyak dari kita yang anggap kasus kesedak, kasus keselak itu sepele banget. Kayak, apaan sih lu? Lebay banget, cuman keselak doang juga. Tapi setelah melihat video ini tadi, kita harusnya berpikir ulang sih. Kalau tersedak ternyata nggak pernah sesepele itu. Karena saat tersedak, kita tuh cuman punya waktu sedikit untuk nolong. Either korbannya selamat atau meninggal. Dan waktu untuk ngasih pertolongan itu hanya 3 sampai 5 menit aja. Memanggil ambulan, memanggil damkar, percuma. Mereka nggak akan bisa datang secepat itu. Percaya deh sama gua. Jadi, kalau gitu, apa dong solusinya? Ya kita harus belajar mandiri lah. Kita harus belajar gimana caranya menangani saat ada orang yang tersedak. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, harus diakui sistem pendidikan umum kita nggak pernah ngajarin ini. Ya seingat gue sih emang nggak ada ya. Kalaupun ada, itu hanya bagian dari kegiatan ekskul. Yang artinya itu bukan suatu keharusan. Padahal menurut gue ya, tiap kita itu wajib tahu bagaimana cara menangani saat ada kasus gawat darurat. Terutama tuh saat di rumah, di mana yang jadi korban bisa aja bapak, ibu, anak, istri, suami, pokoknya orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang sehari-hari berinteraksi dengan kita. Dan kita tentu aja nggak mau dong orang-orang terdekat kita meninggal hanya karena kita nggak pernah mau tahu. Hanya karena kita nggak pernah mau belajar. Kalau mau belajar mandiri, udah banyak banget sih konten kreator kesehatan yang ngajarin caranya. Ada Heimlich Maneuver, ada chest thrust, ada back blow. Ya silahkan kalian cari sendiri aja di internet. Ada banyak banget pengetahuan beserta prakteknya yang bisa kalian temui dan langsung praktekkan. Dan kalau kalian mau belajar sesegera mungkin ya kalian boleh aja tinggalin video ini dulu. Ya daripada nanti lupa. Atau ya daripada nanti kalian dumb scroll gak jelas lagi. Ya kan? Kalau udah selesai belajar dan mau balik lagi ke video ini ya silahkan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Jadi gini, And silently, kenapa sih orang tersedak atau keselak itu butuh banget segera ditolong? Ya karena tubuh kita itu selalu butuh oksigen, terutama otak. Saat tersedak, terutama yang tersedak total, suplai oksigen ke otak kan otomatis berkurang pelan-pelan tuh. Sampai akhirnya otak nggak dapat oksigen sama sekali. Dan 3 sampai 5 menit itu waktu krusial yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menyelamatkan otak. Sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir, otak itu cuman kecil kok. Ya sekitar 2% aja dari masa tubuh kita. Nah, masalahnya otak kita ini rakus banget sama oksigen. 20% oksigen yang ada di tubuh kita tuh ya dilahapnya sama si otak ini. Jadi ketika otak nggak dapat oksigen detik per detik sampai menit, itu bisa berarti fatal. Makanya hanya 3 sampai 5 menit aja waktu yang dikasih untuk nolong. Dan itu masih lebih sedikit daripada waktu yang kalian habiskan untuk scrolling-scrolling gak jelas. Just one more video, and I'm off to bed. Dan inilah yang terjadi menit per menit saat tersedak. Menit pertama, biasanya si korban akan mulai megang lehernya. Dan ini nih, tanda paling umum dari orang yang tersedak. Ketika kalian ngelihat orang tiba-tiba megang lehernya tapi nggak bisa ngomong sama sekali, bisa aja dia lagi bercanda sih. Atau itu udah pasti dia tersedak. Di menit kedua tersedak, kesadaran si korbannya mulai turun. Konon, pandangannya mulai gelap dan kepala terasa pusing. Menit ketiga sampai kelima, karena nggak ada oksigen yang masuk sama sekali, jadi oksigen yang ada di dalam darah tuh udah hampir habis. Dan ini bikin neuron kita mulai mati. Neuron kita ini tuh salah dua fungsinya adalah untuk panca indera kita mengirimkan sinyal ke otak dan juga untuk mengontrol atau melakukan gerakan. Menit kelima tersedak, otak udah rusak berat. Kalaupun ketolong nih, biasanya si korban gak akan bisa normal lagi seperti sedia kala. Ada yang terpaksa harus dirawat di ICU berbulan-bulan. Bahkan setelah lulus dari ICU pun,
kemampuan motoriknya biasanya udah nggak bisa normal lagi seperti semula. Dengan waktu kejadian yang sangat cepat tapi efeknya bisa menetap kalau telat ditolong, sebenarnya sih udah ada beberapa alat yang dibuat khusus untuk mengatasi kasus tersedak. Kalau dilihat dari iklannya sih mudah banget sih alat-alat ini untuk dioperasikan. Bahkan oleh orang awam sekalipun. Alat ini tujuannya memang untuk nyedot atau narik sesuatu yang nyumbat jalan nafas. Untuk harga alat-alat ini pas gue cek bervariasi sih. Ada yang terjangkau, ada juga yang mahal. Tapi harga harusnya nggak jadi masalah dong untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayang. Iya dong. Masalahnya kebanyakan dari kita tuh nggak pernah menganggap penting barang-barang kayak gini. Jadi belum tentu kita atau tetangga di sekitar kita punya. Yang terbaik ya tetap belajar secara mandiri lah. Belajar secara mandiri gimana caranya menangani kalau ada kasus tersedak. Seperti yang gue bilang tadi, kita harus belajar Heimlich maneuver, belajar chest thrust, belajar back blow, dan juga belajar resusitasi jantung paru atau RJP. Nah, kok belajar RJP segala? Ya mau nggak mau sebenarnya, karena RJP ini juga penting banget. Gini ya, mungkin kalian udah berusaha untuk nolong teman atau saudara kalian yang tersedak. Kalian udah lakukan Heimlich maneuver, kalian udah chest thrust, kalian udah back blow, tapi benda yang nyumbat jalan napas ternyata nggak bisa keluar. Masih nyangkut di situ-situ aja. Nah, disinilah nanti fungsinya RJP. Supaya otak tetap dapat suplai oksigen meskipun jalan napasnya tersumbat. Saat Anda memulai kompresi, Anda menciptakan pompa buatan dan melakukan kerja jantung secara manual. Sebenarnya sayang banget sih ya, di negeri kita yang tercinta ini, pelatihan kayak gini untuk masyarakat umum tuh nggak banyak. Kalaupun ada ya biasanya untuk kelompok tertentu aja. Gue ngebayangin coba aja sistem sekolah kita yang sekarang udah mewajibkan anak-anak untuk belajar 13 tahun juga mewajibkan pengajaran bagaimana memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus genting dan mengancam nyawa. Ya macam tersedak atau henti jantung atau henti napas. Nggak perlu yang advance, cukup basic aja. Cuma setelah diajarkan, mereka diberikan simulasi dan beberapa waktu sekali diuji ulang untuk merefresh pengetahuan dan kemampuannya. Kalau itu udah rutin banget dilakukan tuh, gue yakin banget itu akan memberikan dampak besar terhadap korban-korban yang bisa diselamatkan. Karena gimana pun juga, di saat-saat genting yang mengancam nyawa, kita atau orang-orang terdekat kita lah yang seharusnya bisa kita andalkan sampai akhirnya bantuan yang lebih advance semacam ambulan gawat darurat tiba. Sekian aja video kali ini. Oh ya, karena gue udah lama banget gak masuk ke ruang sekolah, gue mau nanya dong, apa di sekolah kita saat ini udah mewajibkan setiap siswa untuk belajar menangani saat ada kasus gawat darurat yang mengancam nyawa? Kalau misalnya ada, coba komen. Kalau nggak ada, juga coba komen. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.